Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini saya akan membuat tentang video pembelajaran yang berkaitan dengan materi geometri transformasi dengan subbab materinya adalah refleksi atau pencerminan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, kita masuk kepada materi pembelajarannya. Geometri transformasi. Saya, Sonia Sapri Elsa, dengan NIM 183010556 dari jurusan Tadris Matematika 5B, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Sebelum kita memasuki materi refleksi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu transformasi dan apa itu bagian-bagian dari transformasi. Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda, sedangkan transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi dari suatu posisi awal x, y menuju ke posisi lain x aksen, y aksen. Apa saja sih yang ada pada bab transformasi ini? Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perkalian. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Sebelum kita masuk kepada materinya, teman-teman semua pernah nggak terpikir saat teman-teman bercermin di depan kaca? Saat mendekati cermin, bayangan teman-teman pasti akan bergerak mendekati juga. Begitupun saat teman-teman menjauhi cermin. Apakah pernah terlintas untuk memikirkan apakah bentuk bayangannya sama? Apakah jarak teman-teman dengan bayangan sama dengan cermin? Jadi, di materi inilah teman-teman akan menemukan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Nah, sebelum itu, kita tahu dulu refleksi apa itu refleksi atau pencerminan. Apa sih itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat pencerminan. Sifat-sifat refleksi yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangannya. Yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangannya. Yang ketiga, garis yang menghubungkan objek asli dengan bayangan objek tegak lurus dengan cermin. Pada bagian pencerminan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Titik A, B apabila dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen A, min B. Dapat kita lihat pada slide, beginilah bentuk secara geometrinya. Dan di situ juga terdapat rumus dari matriks transformasinya, yaitu matriks A min B. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Titik A, B apabila dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan A aksen min A, B. Secara geometri dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A, B apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen B, min A. Secara geometri dapat kita lihat pada slide ini. Dan juga terdapat rumus matriks transformasinya.
Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Titik A, B apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan A aksen min B, min A. Secara geometri dapat kita lihat pada slide dan juga kita dapat melihat matriks transformasinya. Berikutnya, pencerminan terhadap titik asal 0, 0,0. Titik A, min B apabila dicerminkan terhadap titik asal U akan menghasilkan A aksen min A, min B. Secara geometri dapat kita lihat pada slide dan dapat kita lihat matriks transformasinya. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Titik A, min B apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan H akan menghasilkan A aksen 2H dikurang A, B. Secara geometri dapat kita lihat pada slide dan dapat kita lihat matriks transformasinya. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Titik A, B apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan A aksen A dikurang 2K dikurang B. Secara geometri dapat kita lihat pada slide. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal dan pembahasannya agar teman-teman semua lebih paham materi tentang refleksi atau pencerminan ini. Soal yang pertama, sebuah titik K 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, tentukan bayangan pencerminan tersebut. Pembahasannya, kita lihat pada konsep tadi. Apabila suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka konsepnya akan menghasilkan A aksen X, min Y. Kita masukkan kepada soal, kita kembalikan kepada soal. Titik K 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen 3,5. Sehingga diperoleh bayangan dari pencerminan titik K 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X adalah K aksen 3,5. Secara geometri dapat kita lihat pada slide di video pembelajaran ini. Soal selanjutnya, pencerminan jajar genjang dengan titik sudut A min 2,4, B 0,5, C 3,2 dan D 1,11 terhadap sumbu Y adalah. Pembahasannya, pada soal ini kita dapat menggunakan matriks. Kita masukkan angkanya, kemudian kita kalikan kali matriks, maka akan menghasilkan matriks 2, 0, min 3, min 1, 4, min 5, 2, 11. Jadi, bayangan jajar genjang A, B, C, D oleh pencerminan terhadap sumbu Y adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan titik sudutnya yaitu A aksen 2,4, B aksen 0,5, C aksen min 3,2 dan D aksen min 1,11. Selanjutnya mari kita lihat secara geometrinya. Seperti inilah gambar atau grafik untuk menemukan refleksi dari jajar genjang A, B, C, D tadi. Di sini kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menemukan refleksinya. Teman-teman sudah tahu kan apa itu aplikasi GeoGebra?
Di aplikasi GeoGebra ini kita dapat membuat grafik atau membuat titik, pokoknya yang berhubungan dengan matematika. Kita dapat merefleksikan, kita dapat merotasikan, kita dapat membuat segitiga, jajar genjang, dan lain-lain. Banyak kegunaan dari aplikasi GeoGebra ini. Oke, semua.